Hai para pelamar seleksi calon aparatur sipil negara, formasi jabatan fungsional teknis Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Kami panitia seleksi daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat konten ini untuk membantu Bapak Ibu menghadapi seleksi administrasi. Harapan kami Bapak Ibu dapat mendengarkan penjelasan ini dengan baik agar Bapak Ibu dapat dinyatakan lulus seleksi administrasi. Baik, berikut penjelasannya Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, para pelamar seleksi calon ASN, formasi jabatan fungsional teknis, perlu kami jelaskan bahwa sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran, mengawalinya Bapak Ibu harus membuat akun. Dalam pembuatan akun ini, yang harus Bapak Ibu isi adalah nomor induk kependudukan, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap, dan tempat tanggal lahir sesuai KTP. Lalu Bapak Ibu juga mengisi nomor HP yang sementara aktif dan email Bapak Ibu yang aktif. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi semuanya, ketika tidak ada kekeliruan maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Tetapi jika ada kekeliruan, maka Bapak Ibu dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki identitas Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu masuk pada swafoto. Swafoto Bapak Ibu harus terlihat jelas wajah Bapak Ibu karena akan diidentifikasi bahwa Bapak Ibu adalah para pelamar dalam proses pendaftaran nanti. Jadi Bapak Ibu punya wajah selain jelas, latar belakang Bapak Ibu juga harus baik. Dikatakan baik adalah harus sopan dan beretika. Jadi kami merekomendasikan Bapak Ibu bisa foto dan berlatar belakang dinding supaya terlihat jelas wajah Bapak Ibu di foto tersebut. Setelah swafoto, Bapak Ibu dapat mengunggah KTP dan foto sesuai dengan format dan ukuran yang telah ditentukan pada SSCSN. Untuk foto harus berlatar merah dan pakaian yang dikenakan adalah kemeja putih polos tanpa kacamata dan penutup kepala, kecuali untuk pelamar perempuan yang menggunakan jilbab wajib berwarna hitam. Selanjutnya pada pengisian riwayat atau pengalaman kerja, perlu kami contohkan. Misalnya Bapak Ibu punya pengalaman kerja selama 3 tahun pada tahun 2022, 2021 dan 2020 atau 2017, 2016 dan 2015. Maka yang diisi pertama kali yaitu pada tahun terakhir atau terkini. Ya, pada 3 tahun pertama misalnya 2022, 2021 dan 2020, maka yang diisi pada form pertama yaitu pada tahun 2022. Maka diisilah nama pekerjaan terkait dengan jabatan pada surat keputusan atau surat penugasan Bapak Ibu yang menjadi dasar ya.
Kemudian unit kerja itu diisi pada tempat bekerja Bapak Ibu. Dan deskripsi pekerjaan itu Bapak Ibu dapat menguraikan tupoksi pengalaman kerja pada jabatan yang telah Bapak Ibu isi. Nah, 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu bisa isi di mana? Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah riwayat. Nah, tambah riwayat itu Bapak Ibu dapat mengisi tahun 2021 dan 2020-nya. Lalu pengisiannya juga sesuai atau sama dengan pengisian sebelumnya. Kemudian perlu kami contohkan juga bahwa dalam pengalaman kerja harus relevan dengan jabatan yang dilamar. Contohnya, pada pengalaman kerja itu Bapak Ibu punya jabatan adalah penyuluh pertanian. Maka jabatan yang dilamar ini kalau relevan ya Bapak Ibu, misalnya pengalaman kerja yaitu penyuluh pertanian, maka jabatan yang dilamar yaitu contohnya harus penyuluh pertanian. Dan kualifikasi pendidikan juga harus S1 pertanian atau S1 penyuluh pertanian. Tidak relevan apabila jabatan yang dilamar yaitu penyuluh pertanian, kemudian pada pengalaman kerja analis kepegawaian, maka Bapak Ibu dianggap tidak relevan walaupun kualifikasi pendidikan Bapak Ibu sesuai dengan jabatan yang dilamar, misalnya S1 pertanian atau S1 penyuluh pertanian. Kemudian pada perhitungan masa kerja juga harus Bapak Ibu tahu, karena ini merupakan syarat wajib tambahan dalam Kepmenpan 970. Maka dalam perhitungan masa kerja ini jangan Bapak Ibu hanya melihat pada tahunnya saja. Misalnya pada tahun 2022 itu perhitungan masa kerjanya mulai dari 1 Maret 2022 sampai dengan berakhir 31 Desember 2022. Dan 1 Mei 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2021. Dari akumulasi perhitungan masa kerja ini, Bapak Ibu tidak memenuhi syarat pengalaman kerja 2 tahun karena total atau akumulasi dari perhitungan masa kerja ini adalah 1 tahun 6 bulan. Maka Bapak Ibu tidak lulus administrasi karena pengalaman kerja Bapak Ibu tidak memenuhi syarat. Pada pendaftaran ada tahapan upload dokumen yang telah kami umumkan pada tanggal 31 Oktober 2022 kemarin. Bapak Ibu dapat melihat, tapi kami perlu menjelaskan dokumen yang harus diupload di sini. Yang pertama, KTP. KTP ini di-scan asli, kemudian di-upload pada SSC ASN untuk lembar yang ada identitas Bapak Ibu saja. Kalau tidak ada KTP asli, Bapak Ibu dapat mengupload surat keterangan dari Dukcapil yang ada QR code-nya dan masih berlaku. Yang kedua adalah surat lamaran. Surat lamaran ini Bapak Ibu scan yang sudah ditulis tangan menggunakan ballpoint hitam dan semuanya huruf kapital.
Yang ketiga adalah ijazah. Ijazah ini Bapak Ibu scan, kemudian ada berdasarkan pengalaman ada lembar pertama dan kedua atau lembar depan dan lembar belakang. Itu dapat Bapak Ibu scan keduanya lalu diupload menjadi satu dokumen. Yang keempat adalah transkrip nilai. Transkrip nilai ini juga Bapak Ibu dapat mengupload sama dengan ijazah. Ada yang transkrip nilainya hanya satu lembar dan ada yang transkrip nilainya lebih dari satu lembar. Mau halaman 1 dan halaman 2-nya atau halaman depan dan halaman belakangnya itu dapat di-scan lalu di-upload menjadi satu dokumen sesuai dengan form isian yang ada di dalam SSJSN. Kemudian pas foto. Pas foto seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pas foto ini berlatar merah dan pakaian yang digunakan adalah kemeja putih polos tanpa penutup kepala, tanpa kacamata, dan bagi pelamar yang perempuan yang menggunakan jilbab dapat menggunakan jilbab yang berwarna hitam saja. Kemudian ada pernyataan 5 poin. Pernyataan 5 poin ini dia berbeda dengan surat lamaran. Kalau pernyataan 5 poin harus diketik, tetapi sama-sama menggunakan materai. Ditandatangani, kemudian pakai materai lalu ditandatangani. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai materai elektronik silahkan saja. Tetapi kalau mau menggunakan materai manual, maka Bapak Ibu harus menggunakan materai pada setiap dokumen. Jangan materai pada satu dokumen materai satu untuk semua dokumen. Ya. Kemudian ada portofolio dan surat keterangan. Portofolio dan surat keterangan ini menjadi syarat wajib tambahan bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam penjelasan kami selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan form pengisian untuk portofolio dan surat keterangan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya pada pengisian portofolio dan surat keterangan pengalaman kerja. Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mengunduh pada akun masing-masing pada halaman upload dokumen. Jadi setelah Bapak Ibu unduh kemudian dapat mengisi, lalu Bapak Ibu print, kemudian dapat menghubungi pimpinan masing-masing sesuai dengan jabatan Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu dapat mengisi dan mengupload kembali. Di sini yang harus kami perjelas yaitu pada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ini, tempat bekerja saya rasa cukup jelas seperti yang sudah diisi pada form sebelumnya yang sudah dijelaskan pula tadi. Kemudian pada jabatan juga menyesuaikan karena pada riwayat pekerjaan di portofolio ini harus sama dengan yang ada pada form isian sebelumnya. Kenapa sampai kami bilang harus sama? Karena kalau misalnya beda, berarti Bapak Ibu pada riwayat pekerjaan di portofolio atau pada isian sebelumnya itu bisa saja tidak diakui kebenaran pengalaman kerja Bapak Ibu. Untuk itu, kami sarankan agar riwayat pekerjaan dengan form pengisian pengalaman kerja dan jabatan pada form sebelumnya itu harus sama. Kemudian pada masa kerja ini juga yang seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu tanggal mulai. Ini perhitungan masa kerjanya ini.
Jadi tanggal mulai itu Bapak Ibu harus sesuaikan dengan dokumen yang menjadi dasar Bapak Ibu. Kemudian di dalamnya juga pasti sudah mencantumkan tanggal selesainya. Tapi kalau misalnya tidak memakai tanggal selesainya, Bapak Ibu tetap berpatokan pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Kemudian ada dasar pengangkatan Bapak Ibu, yaitu dengan surat keputusan atau surat penugasan dengan nomor, tanggal, lalu pejabat penandatanganan, lalu selanjutnya ada nomor HP unit kerja, baik itu di instansi pemerintah ataupun instansi lain atau instansi swasta. Dan selanjutnya di situ ada tanda tangan Bapak Ibu yang membuat pernyataan dan mengetahui adalah pimpinan SKPD unit kerja atau unit swasta yang sementara menjabat. Kemudian pada surat keterangan pengalaman kerja itu cukup jelas muatan di dalamnya, yaitu ada nama, NIP, jabatan dan sebagainya. Kemudian alamat tempat kerja ini juga harus sama dengan portofolio. Bapak Ibu ingat, pada alamat tempat kerja ini harus sama dengan yang Bapak Ibu sudah isi pada portofolio. Dan portofolio ini Bapak Ibu membawa saat Bapak Ibu mendatangi SKPD unit kerja atau instansi swasta yang akan Bapak Ibu dapatkan surat keterangan dari tempat kerja tersebut. Jadi Bapak Ibu membawa portofolio yang sudah Bapak Ibu isi untuk menjadi dasar dalam pembuatan surat keterangan pengalaman kerja, disesuaikan dengan lamanya Bapak Ibu bekerja. Misalnya Bapak Ibu punya pengalaman kerja kurang lebih ada 5 tahun, maka surat keterangan yang Bapak Ibu kantongi adalah harus 5 lembar surat keterangan yang harus Bapak Ibu bawa untuk diupload setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kenapa sampai ditandatangani oleh pejabat yang berwenang? Karena di atasnya itu ada kop instansi yang menjadi kop surat keterangan dari pengalaman kerja Bapak Ibu. Demikian penjelasan kami sebagai upaya panitia seleksi daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada para pelamar seleksi calon aparatur sipil negara formasi jabatan fungsional teknis Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022 untuk membantu Bapak Ibu menghadapi seleksi administrasi. Sukses selalu dan semangat!